Halo teman-teman remaja pemuda, apa kabar hari ini? Kita ini kan memasuki bulan keluarga. Dan teman-teman saudara pasti sudah tahu nih ya, sepanjang bulan Oktober kita memasuki bulan keluarga dan panitia bulan keluarga GKI Bintaro menyelenggarakan webinar khusus untuk kalian. Nah, jangan lupa ikuti hari Jumat 23 Oktober 2020 jam 18.30 di Zoom. Linknya akan segera dibagikan. Temanya sangat menarik. A Holy Youth will lead us to a blissful future. Nah, ini pembicaranya adalah pendeta muda Jason Renaldi Priyatna. Dia adalah putra dari Ibu Charlotte Priyatna yang beberapa hari ini menjadi pembicara di webinar GKI Bintaro tentang keluarga, tentang komunikasi. Nah, sekali lagi, ikuti webinar GKI Bintaro khusus untuk pemuda remaja, Jumat 23 Oktober jam setengah 7 malam, jam 18.30. Don't miss it. Halo, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam kebaktian remaja. Sebelum firman Tuhan kita baca, kita dengar, kita renungkan, mari kita satu dalam doa. Tuhan berkati kami yang mempersiapkan diri mendengar firman-Mu. Sempurnakan apa yang kami dengar, berkati agar menjadi petunjuk dalam hidup kami. Dan kami menjadi anak-anak-Mu yang mengerti akan kebenaran. Terlebih dari itu, kami mampu melakukannya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan akan kita baca dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan." Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu, Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, ku berikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya. Engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuaiannya
supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboseth, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mefiboseth makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboseth mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboseth. Demikianlah Mefiboseth diam di Yerusalem, sebab ia telah makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Amin. Demikianlah firman Tuhan, dan kita yang berbahagia adalah yang mau mendengarkannya, memeliharanya, dan melakukannya. Haleluya. Tema kita hari ini adalah hadiah terindah. Semua manusia membutuhkan penerimaan, siapapun dia, apapun latar belakangnya, bagaimanapun status sosialnya, dan lain sebagainya. Abraham Maslow yang terkenal dengan konsep hierarki kebutuhannya, menempatkan penerimaan sebagai bagian dari kebutuhan manusia. Maslow mengatakan bahwa orang butuh untuk dihargai atau diterima oleh orang lain. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka orang bisa menjadi depresi, tidak percaya diri, dan merasa diri tidak berharga. Kenyataannya tidak semua orang bisa menerima sesamanya. Masih selalu ada penolakan-penolakan karena berbagai alasan. Karena latar belakangnya, status sosialnya, atau alasan lainnya. Pelajaran ini mengajak remaja, mengajak kita semua, mengajak Anda semua untuk mengetahui bahwa setiap manusia membutuhkan penerimaan. Dan oleh karenanya, bersedia menerima orang lain tanpa memandang bulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mefiboseth adalah anak Yonatan. Yonatan adalah anak Saul, raja Israel sebelum Daud, raja pertama Israel. Menurut garis keturunan, seharusnya ia memiliki kesempatan menjadi calon raja Israel di masa depan. Mefiboseth ini maksudnya. Sebab jika kakeknya Saul turun tahta, maka akan digantikan oleh ayahnya Yonatan. Jika Yonatan turun tahta, yang berikutnya adalah Mefiboseth. Sebagai seorang cucu raja, kita bisa membayangkan bahwa ia tentu tidak kekurangan suatu apapun. Semua fasilitas istana seperti makanan dan pendidikan terbaik, juga para pelayan tersedia baginya. Apapun segala keperluannya dapat terpenuhi. Buset, namanya cucu raja. Pula sudah pasti ia tidak kekurangan kasih sayang dari ayahnya Yonatan dan kakeknya Saul. Dapat dikatakan bahwa Mefiboseth adalah seorang anak yang memiliki masa kecil yang indah dan masa depan yang cerah. Mestinya demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun segalanya menjadi berubah 180 derajat saat Mefiboseth harus menghadapi kenyataan bahwa segala yang dimiliki dan disayanginya lenyap dalam sekejap. Peperangan Israel melawan Filistin telah menimbulkan kekalahan di pihak Israel dan merenggut nyawa ayahnya, kakeknya, serta saudara-saudaranya yang lain. Kisah ini bisa dibaca dalam 1 Samuel pasal 31, ayat 2 dan 6, atau 1 Tawarik 10, ayat 2 dan 6 juga. Mefiboseth yang waktu itu masih berusia 5 tahun segera digendong dan dilarikan oleh pengasuhnya. Sebab dialah pewaris tahta yang masih tersisa. Namun karena terburu-buru, Mefiboseth terjatuh dan dari gendongan pengasuhnya. Sejak saat itu kedua kakinya menjadi timpang. 2 Samuel pasal 4 ayat 4 mengatakan demikian. Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga.
Mephiboset yang sudah kehilangan orang-orang yang disayanginya, masih pula harus mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat fisik seumur hidup. Mephiboset tidak punya apa-apa lagi untuk dibanggakan. Bahkan para perwira kepercayaan keluarganya pun berkhianat demi mencari muka kepada Daud yang sebagai raja baru. Mereka membunuh anak Saul yang bernama Isboset, paman Mephiboset, dengan keji pada saat ia sedang tidur. Itu tertulis dalam 1 Samuel 4 ayat 1 dan 7. Tidak mustahil jika nyawa Mephiboset juga terancam, maka ia dibawa oleh pengasuhnya ke Lodebar. Tadi yang tertulis dalam ayat 5. Secara harafiah Lodebar berarti no pasture, no word, atau no communication. Artinya tempat tanpa padang rumput, tanpa kata, tanpa komunikasi. Tempat semacam ini adalah tempat yang mungkin diabaikan orang sehingga dianggap aman untuk membawa Mephiboset ke sana. Seperti tempat jin buang anak lah. Mephiboset meninggalkan segala kejayaannya, meninggalkan semua kenangan indah dan keluarganya, dan hidup sebagai orang biasa. Ya tinggal di sana hingga bertahun-tahun kemudian, hingga ia mempunyai seorang anak kecil, seperti yang tertulis dalam ayat 2 tadi. Raja Daud mengirim orang untuk menjemputnya dan membawanya ke istana. Sebenarnya sudah lazim pada sistem kerajaan apabila raja yang baru memberantas seluruh anggota keluarga raja yang lama, sehingga bersih sampai ke akar-akarnya. Kejam juga ya. Tapi ya itulah masa kerajaan dahulu. Tujuannya supaya menutup kemungkinan pemberontakan kepada raja yang baru, merebut tahta kuasa raja yang baru. Namun Daud tidak melakukannya. Alasan yang sangat kuat mendasarinya, yakni Daud ingat akan perjanjian di masa lampau dengan Yonatan, ayah Mephiboset. Perjanjian itu, Yonatan pernah berkata, "Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud." Itu tertulis dalam 1 Samuel 20 ayat 14-16. Yonatan sangat mengasihi Daud, bahkan ia rela bertaruh nyawa demi kasihnya kepada Daud. Hal itu terlihat pada saat Yonatan hendak dibunuh ayahnya sendiri karena dianggap lebih berpihak pada Daud. Jadi Yonatan dituduh mengkhianati ayahnya Saul karena Saul membenci Daud, tapi tidak dengan Yonatan. Kisahnya ada dalam 1 Samuel 20 ayat 32-33. Nah, begitu juga sebaliknya, Daud sangat mengasihi Yonatan. Kini setelah Daud menjadi raja, ia tidak melupakan perjanjian dengan Yonatan. Daud berkata kepada orang-orangnya, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan." Ayat 1 tadi tertulis demikian. Kata kasih dalam teks ini memakai kata Ibrani yang sama dengan kata kasih setia yang dipakai dalam perjanjian Daud dengan Yonatan dalam 1 Samuel 20 ayat 14. Yaitu Hesed. Hesed dalam perjanjian lama mengacu pada kasih Allah kepada umatnya Israel. Dalam Alkitab, Hesed diterjemahkan sebagai kasih setia. Kasih yang memiliki makna yang mendalam, yang mengandung makna cinta kasih, kesetiaan, pengorbanan, dan pengampunan sekaligus di dalamnya. Seperti agape, kira-kira begitu. Jadi tindakan Daud mencari keturunan Saul yang masih tersisa adalah karena digerakkan oleh kasih setia atau hesed tadi ya.
Aku akan menunjukkan kasihku. Kan yang tertulis begitu dalam Alkitab. Kasihlah yang menyebabkan Daud mau menerima Mephiboset. Kasih yang mau menerima Mephiboset apa adanya dan mendorong tindakan yang lebih lagi, yakni menyerahkan segala harta milik Saul kepada Mephiboset. Ayat 7. Bukan hanya itu, Daud juga mempersilahkan Mephiboset makan sehidangan atau semeja dengan raja. Tidak sembarang ya orang yang dapat makan sehidangan dengan raja, kecuali raja dan orang yang diperanakkan. Yang diperkenankan maksudnya oleh raja, diizinkan oleh raja. Dalam hal ini Mephiboset dianggap seperti anak raja sendiri. Mephiboset mendapat perlakuan sangat istimewa meskipun ia adalah keturunan Saul. Saul yang membenci Daud. Daud memperlakukan Mephiboset dengan baik. Meskipun dulu Daud diperlakukan dengan sangat buruk oleh Saul, kakek Mephiboset. Daud menerima Mephiboset sebagai anggota keluarga sendiri meskipun, sekali lagi, Saul tidak tulus menerimanya sebagai anggota keluarga. Mephiboset sendiri justru merasa tidak layak mendapat perlakuan semacam itu. Ia menyebut dirinya sendiri sebagai anjing mati. Aduh, rendah diri banget ya. Anjing sendiri adalah binatang najis menurut tradisi Yahudi, saudara. Ungkapan anjing mati menggambarkan binatang najis yang tidak berharga sama sekali. Seperti itulah perasaan Mephiboset. Ia sadar bahwa ia bukan siapa-siapa dan tidak layak menerima penghormatan. Dulu memang ia anggota keluarga kerajaan yang mendapatkan banyak fasilitas. Tapi ia juga orang yang sudah menghabiskan tahun-tahun hidupnya sebagai orang yang tak punya apa-apa. Daud pasti sangat mengerti perasaan Mephiboset ini. Sebab dulu pun ia pernah menyebut dirinya sebagai anjing mati di hadapan Saul. Saat Saul terus mengejar-ngejar hendak membunuhnya. Ya, jadi kata-kata itu yang diucapkan Daud ada dalam 1 Samuel 24 ayat 14. Ia pernah mengalami rasanya menjadi orang lemah. Dan Daud pernah tidak berdaya serta dihimpit kesulitan hidup. Ia tidak menanggapi kata-kata Mephiboset dengan kata-kata penghiburan yang manis. Melainkan Daud langsung berbicara kepada Ziba, hamba keluarga Saul, untuk merawat semua harta yang ia kembalikan kepada Mephiboset. Dengan demikian, Daud mengembalikan keyakinan diri Mephiboset bahwa dirinya kini bukanlah orang yang bukan siapa-siapa, tapi orang yang penting di mata Daud. Tak masalah juga bagi Daud bahwa Mephiboset adalah seorang yang timpang. Daud sejak awal tidak menyinggung soal kelemahan fisik Mephiboset ini. Meskipun Mephiboset sendiri tentu sudah kenyang mendengar omongan orang soal kelemahan fisiknya. Bahkan Ziba, pembantunya tadi, sejak awal telah membawa-bawa soal kelemahan fisik Mephiboset di hadapan Raja Daud. Kata Ziba kepada Daud tadi kan, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Nah, ayat 3 tadi ya. Meskipun tidak dapat dipastikan apakah itu suatu bentuk sikap meremehkan tuannya, yang pasti bahwa stigma sebagai orang cacat sudah melekat pada diri Mephiboset. Orang tidak bisa tidak membawa-bawa kelemahan fisiknya saat menyebut namanya, yaitu Mephiboset si timpang. Tetapi Daud tidak menghiraukannya. Daud tidak kemudian mengkonfirmasi ulang seberat apakah kelemahan fisik Mephiboset. Semua itu bagi Daud bukanlah persoalan. Ia menerima Mephiboset apa adanya, masa lalunya, dan juga masa kininya. Saudara yang dikasihi Tuhan, memberi penerimaan seringkali menjadi sesuatu yang sulit dilakukan sebab
Umumnya orang akan menerima orang yang sesuai dengan harapannya. Ketika orang lain itu tidak sesuai dengan harapannya, baik itu anaknya, orang tuanya, temannya, pasangannya, maka bukan penerimaan melainkan penolakan yang dilakukan. Misalnya, seorang remaja memutuskan pacarnya ketika akhirnya mengetahui bahwa kondisi keluarga pacarnya bukan keluarga berada. Ada juga seorang suami cerai dengan istrinya karena istrinya tidak bisa melahirkan anak atau mandul misalkan. Sahabat misalkan putus hubungan persahabatannya setelah tahu bahwa keluarga sahabatnya ada masalah misalkan. Atau ya bisa saja orang tua ya tidak bisa menerima anaknya setelah mendapati bahwa keadaan anaknya berkebutuhan khusus dan lain-lain. Itulah orang-orang di sekitar kita. Saudara, masa remaja kerap disebut sebagai masa transisi. Pada masa seperti kalian, anak mengalami kebingungan peran. Nah, justru karena itu belajar menerima penting untuk kalian. Tidak jarang demi penerimaan diri kalian jatuh pada sikap konformitas. Apa itu konformitas? Yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan hidup tidak sebagaimana adanya. Jadi terpaksa menjadi follower. Ngerokok ikut ngerokok. Mabok ikut mabok. Nggak belajar ikut nggak belajar. Bolos ikut bolos dan seterusnya. Itu konformitas. Ikut-ikutan demi kebersamaan. Padahal yang diikuti bukan sesuatu yang baik, tapi sesuatu yang negatif. Biasanya di usia kalian banyak demi komunitas, demi teman, orang salah jalan. Anak-anak remaja tersesat oleh keputusannya demi teman-temannya. Nah, itu adalah konformitas. Menerima kelompok, menerima teman dengan sikap yang salah. Nah, untuk itu kita semua perlu belajar menerima keberadaan remaja lainnya seperti apapun keadaan mereka masing-masing. Dengan merasakan penerimaan, kita semua dapat menerima diri apa adanya dengan penuh syukur. Mari kita belajar dari kisah Daud yang mampu menerima Mefiboshet, cucu musuhnya, anak sahabatnya, sebagai bagian dari hidup dan keluarga Daud. Keteladanan yang baik, karena Daud tidak mencurahkan kebencian, tapi memberikan penerimaan sebagai bentuk kasihnya kepada sesama. Amin. Kita bersaat hening sejenak. Dan mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur untuk pelajaran hari ini, di mana kami dibukakan mata kami, bahwa diterima sebagai seorang teman, sebagai sahabat, sebagai bagian dari komunitas, sebagai keluarga itu penting bagi hidup manusia. Sehingga kami merasa berharga. Ajar kami untuk mampu menerima siapapun orang-orang yang kami kasihi seperti apa adanya mereka. Entah mereka berkebutuhan khusus, entah mereka tidak cerdas, entah mereka miskin, entah mereka memiliki hal-hal yang unik, tapi kami diajarkan untuk bisa menerima. Bahkan kami mampu menerima musuh kami sebagai orang-orang yang pernah bersalah, tapi kami mampu mengampuninya dan menerima sebagai bagian hidup kami. Mampukan untuk melakukannya. Secara khusus kami terus berdoa untuk teman-teman agar belajar di rumah bersabar, meniti karir dengan tekun, mendengarkan pelajaran-pelajaran lewat online,
tapi tidak mengurangi semangat kami memperoleh masa depan yang cerah. Beri kami kesehatan, kekuatan, sehingga tetap belajar dengan baik. Dan bersedia membantu menolong orang tua, mengerjakan kegiatan-kegiatan di rumah. Doa kami juga untuk orang tua kami, agar ayah ibu kami rukun, terus saling mengasihi dan mencintai, dan terlebih dari itu mereka tetap sehat bersama dengan kami, dan itulah sukacita dalam hidup kami. Komisi Remaja Tuhan berkati, agar pelayanan mereka tidak surut, tidak menjadi undur dari pelayanan. Engkau yang memanggil Tuhan, perlengkapi mereka agar pelayanan mereka tetap bersemangat. Gerejamu juga Tuhan berkatilah, kami merindukan saatnya nanti kami beribadah onsite, kembali ke gedung gereja, bertemu dengan teman-teman, memuji namamu, memuliakan namamu, dan diberkati olehnya. Teristimewa bangsa dan negara kami Tuhan berkatilah, para pemimpin kami, kiranya mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan tidak lupa kami mengucap syukur untuk semua berkat-Mu yang Kau berikan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.